Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai prediksi alur cerita singkat yang mungkin saja bisa terjadi pada chapter 258 ataupun chapter 259 minggu depan. Di mana beberapa topik pembahasannya adalah sebagai berikut, yaitu mengenai fakta-fakta menarik yang wajib untuk menjadi catatan kita bersama. Dan juga domain expansion seperti apakah yang nantinya bisa dikembangkan oleh Yuji ketika dirinya sudah bisa menggunakan teknik manipulasi darah tingkat lanjut, serta teknik CT dismantle juga yang faktanya sangat sama persis dengan CT milik Ryumen Sukuna itu sendiri. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan seperti ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Seperti yang kita ketahui, bahwa berdasarkan semua potongan isi cerita yang terdapat pada chapter 257 minggu lalu, maka secara garis besar, inilah beberapa poin penting yang wajib untuk bisa kita ketahui sama-sama sebelum kita masuk ke dalam pembahasan domain dari Yuji. Pertama, sejarah atau kisah hidup dari Ryumen Sukuna yang ada di dunia nyatanya sekarang akhirnya bisa menjadi kenyataan. Di mana menurut legenda aslinya, Sukuna adalah seorang manusia yang dipaksa untuk dapat memakan saudara kembarnya sendiri supaya dirinya bisa bertahan hidup. Hal itulah yang membuat Ryumen Sukuna akhirnya seketika langsung menjadi terkutuk. Serta dia pun seketika langsung berevolusi menjadi Sukuna dalam wujud era Heian, yaitu Sukuna dengan 4 tangan, 2 mulut, dan juga 4 mata. Tentu saja semua hal tersebut sangatlah berkaitan sekali dengan cerita di dalam manga JJK ini. Karena menurut Gege Akutami, ketika para penyihir atau dalam tanda kurung Sukuna dan juga Yuji mampu memakan tubuh dan juga jiwa dari orang lain, maka secara tidak langsung mereka berdua pun nantinya akan bisa menyerap kekuatan dan juga energi kutukan yang dimiliki oleh para makanannya itu. Di satu sisi, Sukuna ketika masih di dalam kandungan dipaksa untuk memakan saudara kembarnya sendiri. Sehingga untuk saat ini Sukuna pun bisa menggunakan dan juga mengakses 2 CT yang berbeda. Yang pertama adalah teknik CT dismantle atau lebih dikenal dengan CT Bizushi. Serta yang keduanya adalah teknik CT open alias teknik CT fuga. Sedangkan di sisi lain, Yuji pun juga dengan terpaksa akhirnya memilih untuk bisa memakan ke-6 saudara kandungnya sendiri, yaitu para janin kutukan yang dulu pernah dibuat oleh Mami Kenjaku, dengan sebuah tujuan untuk bisa mendapatkan kekuatan milik mereka, yaitu kekuatan dari manipulasi darahnya. Yang artinya, Yuji dan juga Sukuna pada dasarnya memiliki nafsu makan yang sama dan juga nafsu makan yang aneh. Mengingat mereka berdua ternyata tanpa ragu berani memakan makhluk hidup lainnya supaya mereka bisa bertahan hidup. Kemudian fakta yang keduanya, yaitu Itadori Jin yang merupakan ayah dari Yuji Itadori ternyata adalah saudara kembar dari Sukuna. Yang artinya, Sukuna dan juga Yuji Itadori sekarang bisa disebut paman dan juga keponakan. Itulah yang membuat Yuji Itadori bisa memiliki kekuatan yang sama mirip seperti Ryumen Sukuna. Karena pada dasarnya, Kenjaku telah membuat tubuh dari Yuji dengan menggunakan gabungan dari jiwa kembaran Sukuna yang telah berinkarnasi dari masa lalu. Sederhananya, beginilah gambaran dari keluarga Ryumen Sukuna serta seperti apa hubungan dirinya bersama dengan Kenjaku dan juga bersama dengan Yuji. Ketiga, selain anak dari kembaran Sukuna, ternyata terdapat satu buah fakta menarik lain yang terdapat pada chapter 257 kemarin. Yaitu, salah satu jari dari Sukuna ternyata sejak awal sudah disegel di dalam tubuh dari Yuji Itadori. Atau bahasa simpelnya, Yuji adalah jari terakhir dari Sukuna. Dengan begini, maka sebenarnya sudah dapat kita simpulkan bahwa sebelum Sukuna bertarung melawan Gojo Satoru, maka Sukuna sudah memakan sebanyak 18 jari ditambah 1 mumi dari kepala Sukuna. Lalu 1 jari yang lainnya telah disembunyikan oleh Yuta. Sedangkan jari yang terakhirnya sudah ditanam oleh Kenjaku di dalam tubuh dari Yuji. Sesuai dengan pembahasan lengkap yang kemarin sudah kita bahas sama-sama pada video hari Seninnya. Itulah yang membuat ucapan dari Gojo Satoru ketika dirinya sudah mati justru malah menjadi semakin masuk akal. Mengingat pada momen itu, Gojo sendiri pernah berkata seperti ini kepada kita semua, bahwa dirinya telah kecewa karena tidak bisa membuat Sukuna mau bertarung dengan serius. Selain itu, Gojo pun juga menambahkan bahwa Sukuna jauh lebih kuat daripada dirinya. Yang artinya, tepat pada satu momen yang sama itu, Gojo pun sebenarnya sudah sadar bahwa lawan yang dihadapi saat ini adalah Sukuna 18 jari.
bukan Sukuna versi paling sempurna ataupun Sukuna versi paling serius. Jadi, jika dengan 18 jari ditambah dengan satu mumi dan juga bantuan dari kekuatan 10 bayangan, Gojo sendiri masih tidak mampu mengalahkan Ryomen Sukuna di dalam pertarungan hidup dan juga matinya. Maka, jika Sukuna memakan 20 jari dan berhasil mendapatkan kekuatannya yang paling sempurna, tentu sudah jelas Gojo pasti tidak akan bisa bertahan lama di dalam pertarungan dari mereka. Atau sederhananya, Gojo pasti akan tetap kalah. Kemudian kita masuk ke dalam fakta yang keempatnya, di mana jika kita perhatikan baik-baik sebuah potongan panel manga yang sudah kami tampilkan pada layar ini, maka secara jelas kita pun jadi bisa melihat bahwa wajah dari Yuji Tadori semakin lama justru malah dibuat menjadi semakin mirip dengan wajah dari Sukuna. Mengingat pada gambar tersebut, sekarang giliran bagian wajah sebelah kanan dari Yuji yang akhirnya seketika ikut berubah menjadi sangat mirip sekali dengan Sukuna yang saat ini sedang menggunakan topeng. Akibat pada pertarungan kemarin, Sukuna dengan sengaja berhasil membuat wajah sebelah kanan dari Yuji terluka dan juga menjadi robek, serta diselimuti dengan banyak sekali darah ketika Yuji terkena serangan dari teknik CT Cliff-nya itu dari jarak yang sangat dekat. Sayangnya, sampai dengan chapter 257 kemarin berakhir, kita pun masih belum diperlihatkan seperti apakah wajah baru dari Yuji ini. Apakah di momen itu Yuji bisa menggunakan teknik RCT-nya untuk dapat menyembuhkan kepalanya? Atau justru malah sebuah pelindung mata baru alias sebuah topeng yang nantinya akan ikut muncul juga sama seperti Ryomen Sukuna. Karena pada dasarnya, Sukuna dan juga Yuji adalah keluarga satu keturunan ataupun satu klan. Maka bukan sebuah hal yang mustahil jika pada akhirnya Yuji bisa memiliki bentuk fisik yang sama, mirip seperti Ryomen Sukuna itu sendiri. Tentu saja, berdasarkan keempat fakta menarik di atas, maka kami pun menjadi sangat penasaran sekali. Yaitu, teknik domain expansion seperti apakah yang nantinya akan digunakan oleh Yuji Tadori untuk dapat melawan Ryomen Sukuna. Mengingat puncak kekuatan tertinggi dari para penyihir yang ada di dalam dunia JJK ini bukanlah hanya sekedar teknik pukulan Kokusen saja. Tapi justru puncak kekuatan tertinggi dari para penyihir adalah bisa menggunakan teknik domain expansion miliknya sendiri. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas jika sejauh ini terdapat dua kemungkinan yang ternyata paling masuk akal. Yang pertama adalah sebuah teknik domain expansion yang bersumber dari kekuatan CT yang saat ini sudah diperlihatkan, yaitu teknik domain expansion yang bersumber dari CT manipulasi darahnya. Nah, mengingat saat ini medan tempur sudah dipenuhi dengan banyak sekali darah akibat pertarungan mematikan yang dilakukan oleh para penyihir dunia JJK melawan Ryomen Sukuna. Jadi, jika sampai Yuji bisa membuka teknik domain expansion yang menggunakan teknik manipulasi darahnya lagi, maka sudah jelas Yuji pun pasti akan bisa berpesta dan mengeluarkan semua kekuatan terbesarnya. Ya, apapun itu bentuk domainnya, yang pasti menurut Gojo Satoru, teknik domain expansion hanya bisa dilawan dengan menggunakan teknik domain expansion juga. Jadi wajar sekali jika pada akhirnya Yuji bisa menggunakan teknik DE juga untuk dapat menghancurkan atau mengimbangi kekuatan besar dari DE milik Sukuna. Dan yang kedua, tentunya adalah sebuah teknik DE yang mirip 100% dengan teknik DE milik Ryomen Sukuna, yaitu sebuah teknik domain expansion yang merupakan kebalikan dari DE milik Sukuna, di mana jika DE dari Sukuna disebut dengan Malevolent Shrine, maka Yuji pun memiliki domain expansion yang bernama Benevolent Shrine. Mengingat pada dasarnya, Sukuna dan juga Yuji adalah orang yang memiliki hubungan saudara kembar secara tidak langsung, maka tentu saja hal tersebut sangatlah masuk akal sekali. Apalagi, Yuji sudah bisa mengeluarkan teknik CT Cliff-nya ketika dirinya bertarung melawan Sukuna minggu lalu. Jadi, andaikan pada chapter 258 besok, Sukuna kembali berubah wujud dengan menggunakan teknik Binding Vow-nya lagi. Lalu tiba-tiba saja Sukuna mampu menggunakan teknik domain expansion-nya, maka sudah pasti Yuji pun akan melakukan hal yang sama juga dan dia pun akan membuka domain juga. Tentu saja untuk pembahasan tentang domain expansion yang lebih jelas, maka kami pun akan membuatkan satu buah video terpisah yang nantinya akan kita upload setelah cerita terbaru dari chapter 258 minggu ini keluar besok. Ya, apapun itu, yang jelas menurut kami pribadi, Sukuna bukanlah lawan terakhir yang harus dihadapi oleh para penyihir ini. Karena kemungkinan besar Kenjaku saat ini masih belum mati. Jadi antara Kenjaku akan memiliki peran besar sama seperti Zetsu hitam ataupun Zetsu putih, yang nantinya akan kembali muncul untuk dapat mengambil alih tubuh dari Sukuna yang pada akhirnya berhasil dibuat melemah oleh Yuji Tadori.
Atau justru Kenjaku malah kembali muncul setelah Tengen berhasil melakukan merger dengan para penduduk Jepang? Karena kenyataannya, itulah fakta yang telah dibuka oleh GG Akutami dari chapter 257 minggu lalu. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!